Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan dengan NPM 211566172 dari kelas PSTIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis topologi jaringan yang digunakan oleh Institut Teknologi Bandung. Topologi jaringan ini digunakan sebagai backbone atau tulang punggung untuk jaringan internet ITB sejak tahun 2018. Sebelum masuk ke dalam analisis, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu backbone. Nah, jadi backbone dalam jaringan merupakan suatu tulang punggung atau suatu jaringan yang menjadi saluran pusat untuk melakukan transfer data dalam suatu jaringan. Backbone dalam jaringan biasanya dipakai untuk menghubungkan jaringan lokal seperti LAN sehingga dapat menjangkau wilayah yang lebih luas sehingga membentuk suatu jaringan WAN. Nah, itulah yang terjadi pada topologi yang kita lihat saat ini. Bisa dilihat di sini terdapat 6 jaringan utama yang saling terhubung oleh fiber optik. Jaringan backbone fiber optik dengan menggunakan topologi extended star merupakan salah satu jenis jaringan komputer yang banyak digunakan dalam skala besar. Pada jaringan ini terdapat 6 jaringan utama yang memiliki jaringan-jaringan kecil lagi di cabang-cabangnya. Nah, 6 jaringan utama ini saling terhubung dengan menggunakan kabel fiber optik, yaitu yang garis merah ini yang memiliki kecepatan 10 GB. 6 jaringan utama ini yaitu diantaranya adalah CRCS, Laptek 8, CCHR, TB Jatinangor, PAU, dan Laptek 5. Nah, bisa kita lihat juga pada topologi ini, di dalam jaringan kecil ini masih ada lagi cabang-cabang lain yang lebih kecil. Seperti lihat di sini ada backbone ini yang memiliki cabang jaringan lain yaitu seperti Salman, Bumi Ganesha, MBA, dan Haki. Nah, warna merah di sini melambangkan kabel fiber optik, sedangkan yang warna hitam merupakan kabel LAN biasa, yang yaitu kabel straight. Namun bisa juga kita lihat di sini ada beberapa jaringan yang dihubungkan dengan menggunakan kabel cross, yang terlihat garis putus-putus. Ini biasanya digunakan untuk topologi linear. Topologi linear itu adalah topologi yang hanya menghubungkan satu buah jaringan dengan tetangganya saja. Itu. Nah, kenapa 6 jaringan ini terhubung menggunakan kabel fiber optik? Nah, karena kabel fiber optik ini memiliki kapasitas yang besar sehingga dapat mengirimkan data dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kelebihan dari jaringan backbone fiber optik dengan topologi extended star ini adalah dapat mendukung banyak node-node kecil di sekitarnya dengan kapasitas data yang besar dan kecepatan yang tinggi. Selain itu, jaringan ini juga dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan jaringan-jaringan baru di sekitarnya. Dapat kita lihat juga seperti contohnya di sini nih, ada kan jaringan yang lebih kecil lagi di dalam jaringan yang lebih besar. Nah, namun tipe jaringan extended star ini juga memiliki kelemahan, yaitu biayanya yang relatif mahal karena menggunakan kabel fiber optik yang cenderung mahal kalau kita bandingkan dengan kabel tembaga biasa atau seperti kabel LAN. Selain itu, instalasi dan konfigurasi jaringan ini juga memerlukan keahlian khusus dan peralatan khusus yang tidak semua orang dapat mengaksesnya. Misal, ketika ingin menghubungkan dua kabel fiber optik yang terputus, diperlukan sebuah alat untuk menggabungkannya yang tentu saja alat ini merupakan alat yang sangat mahal. Nah, seperti yang tadi saya singgung bahwa di dalam jaringan yang digunakan oleh TB ini terdapat topologi lain, yaitu topologi linear. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, topologi linear itu adalah topologi yang menghubungkan suatu jaringan dengan tetangga-tetangganya saja. Gitu. Namun, topologi linear ini juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yaitu salah satunya kelebihannya adalah mudah diterapkan dan diimplementasikan karena hanya memerlukan sedikit konfigurasi dan pengaturan. Kemudian biaya instalasinya yang relatif murah jika dibandingkan dengan topologi yang lain. Kemudian kalau ada kegagalan di suatu jaringan lain juga bakal terpengaruh. Dan juga dengan menggunakan topologi ini kita bisa menghemat kabel. Namun kekurangannya ada juga, yaitu tidak cocok untuk digunakan jaringan yang
besar yang memiliki banyak sekali subjaringan lainnya. Kemudian keamanannya juga sangat rentan, sehingga ketika satu node dapat diakses, node lain juga dapat diakses. Di sini saya jelaskan node itu merupakan jaringan ini ya, switch ini. Di sini saya menggunakan istilah node. Di sini ada multi service switch yang merupakan switch namun juga merangkap sebagai router. Gitu. Di sini merupakan contoh penerapan topologi linear di mana jaringan sipil sendiri terhubung ke jaringan aula barat terhubung ke jaringan FTSL, jaringan FTSL terhubung ke jaringan FSRD. Namun ketika misal jaringan sipil ini terputus, nah maka jaringan-jaringan yang ada di dalam aula barat, FTSL dan FSRD ini tidak dapat mengakses jaringan utamanya di LabTech 5. Itulah kekurangannya. Nah, di sini ada suatu sambungan yang cukup unik. Di sini berwarna kuning. Ini merupakan sambungan backup yang apabila ketika jaringan fiber utama ini mengalami gangguan atau terputus, maka masih ada cadangan lain yang menghubungkan antara ITB Jatinangor dengan PAU. Seperti itu. Nah, misal ketika jaringan PAU ingin berhubungan dengan LabTech 8, sedangkan yang kabel ini terputus atau memiliki gangguan, dia masih dapat memindahkan rutenya melalui jaringan CRCS gitu. Di sini kita bisa melihat ada dua jaringan lain yang menggunakan tipe cross. Tipe cross ini biasanya cuma digunakan untuk topologi peer-to-peer atau hanya dua jaringan yang terhubung satu sama lain seperti itu. Kemudian kita bisa lihat juga di jaringan ITB Jatinangor ini terdapat topologi star lain yang lebih kecil seperti ada di gedung D yang memiliki subjaringan seperti asrama 3 dan asrama 4, gedung C yang punya sambungan ke gedung E dan LabTech 1B, dan LabTech 1A yang dapat terhubung ke gerbang dan GKU 2. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.